saya nggak mikirin saya, tapi saya masih kuat ya. Tapi saudara-saudara tadi ya sampai berdarah-darah, diseret-seret, dia sudah teriak-teriak sakit, tapi tetap ditarik-tarik, pokoknya dipaksa untuk jalan dan seterusnya. Kalau nggak jalan kita ditendang lagi, dipukul lagi, diseret, kita ini seperti borgol kita yang ditarik. Sesakit-sakitnya kami, itu lebih sakit saudara kami yang ada di Palestina, ya, yang disiksa dengan luar biasa. Di situ kita dieksekusi, pukul bagian kepala, badan, sampai sempat terjatuh juga dan diinjak. Terakhir saya sampai disetrum. Dan kita kan memang misi kita bukan untuk berperang ke situ, kita bawa humanitarian aid ya, misi kemanusiaan. Sama ada satu lagi menteri transportasi waktu yang tiba-tiba saat kapal kita datang, mereka bilang ini teroris nih datang dari seluruh dunia. Mereka dibekali ilmu teroris. Waduh, kok bisa sampai sebegitunya nuduh kita. Itu dari jauh juga langsung nodongin, I will shoot you, please stop your boat. Kita dijemur. Jemur dalam sambil posisi begini, sujud. Ya, dengerin lagu Israel selama 2 jam. Itu penyiksaannya paling dasar karena saya mendengar teriakan-teriakan minta tolongnya sangat-sangat luar biasa. Keras dan bersaut-sautan. Keras dan bersaut-sautan, help me itu luar biasa, maupun laki-laki maupun perempuan. Itu artinya apa? Teman saya itu yang teriak minta tolong itu justru didatengin, kemudian diinjak kepalanya malah. Perempuan dari Cirebon. Mereka terus teriak head down ya. Kita udah bosan dengar kata-kata itu. Kan mereka sampai ngangkat, saya tuh seperti ngangkat hewan kurban, diangkat, kaki kita ngegantung. Lama nggak sih di mobil tuh kira-kira berjam? Iya, 3 jaman. Itu Halo, selamat pagi, siang, sore, malam teman-teman. Balik lagi di Pojok Keramat bareng sama gue Intan Bedisa. Seperti biasa kita akan bicara terkait dengan isu-isu keramat yang jadi keresahan kita semua. Nah, kira-kira tuh 2 atau 3 minggu yang lalu, kalau teman-teman ingat, ada sekumpulan saudara-saudara kita sesama warga negara Indonesia dan sesama manusia tentunya dari negara-negara lainnya yang ditahan oleh militer Israel di perairan internasional. Saat mereka akan melakukan misi kemanusiaan memberikan bantuan terhadap warga Gaza. Masih ingat itu teman-teman? Dan sekarang sudah 2 atau 3 minggu berlalu, ternyata warga negara Indonesia, saudara-saudara kita itu masih mengalami sakit fisik yang belum sembuh hingga kini. Nah, kita akan coba update ya kira-kira kabar mereka nih seperti apa, dan juga saya ini kesempatan juga untuk menggali lagi sebenarnya first hand experience mereka, bagaimana tuh kejadian dan juga sorry to say tapi ini memang banyak penyiksaan, hal-hal yang tidak menyenangkan terjadi oleh mereka. Dan inilah kisah mereka. Kita berhasil mendatangkan 2 di antara 9 warga negara Indonesia yang sempat ditahan oleh militer Zionis Israel. Dalam hal ini ada Mas Herman dan juga Mas Heru. Terima kasih sudah hadir. Mas Herman dan Mas Heru, apa kabar? Sekarang yang aku dengar masih rasanya tuh sebenarnya badan belum pulih total ya? Ya, kalau total belum ya. Tapi memang ada beberapa sisa-sisa seperti pendengaran masih kurang yang sebelah kanan. Terus sama ini nafas karena di rusuk ini banyak yang dipukul dan beberapa tempat ya. Tapi yang lain sudah mulai berkurang. Tapi sebenarnya sebelum melanjutkan tadi, ini saya sering kadang-kadang emosional ya untuk menceritakan ini. Emosional begini maksudnya, sering terbawa perasaan, artinya apa yang kami bersedia datang ini. Mohon maaf, bukan sekedar pamer bahwa kami disiksa. Ya, kami tidak ingin sekedar bahwa kami itu disiksa. Oke, kami disiksa, itu bagian daripada resiko yang kami terima. Tapi yang pengen kami sampaikan bahwa rasa sakit kami itu pertama semoga bermanfaat ya untuk meneruskan pembelaan, perjuangan untuk saudara kita di Palestina. Karena sesakit-sakitnya kami, itu lebih sakit saudara kami yang ada di Palestina, ya, yang disiksa dengan luar biasa. Ini pesan yang selalu ingin kami sampaikan. Kami tidak ingin menjadi seakan-akan jadi pahlawan, walaupun kami memang sakit, tapi ya sakit ini bagian dan mudah-mudahan dari sesuatu yang bermanfaat, mengurangi dosa-dosa kami gitulah ya, karena dosanya juga banyak kita gitu. Iya, betul. Jadi selalu sering emosional begitu. Jadi saya nangis itu bukan berarti saya mengingat sakit saya, bukan. Kalau disiksa memang sakit, tapi saya tidak mengingatkan tentang itu, tapi lebih kepada tujuan utama kami gitu. Kalau sakit masih ada bekas-bekas luka, memar dan seterusnya, itu pasti ada ya, karena kita dipukul dengan membabi buta tanpa ada
apa ya, peri kemanusiaan ya. Dan Iya. kita nahan semakin dipukul, kita teriak mereka tertawa-tawa gitu ya. Dari semua posisi ya, tangan, kaki, kepala diinjak, kepala ditendang dan seterusnya. Itu kalau bentuk penyiksaan. Termasuk nih Mas Heru termasuk yang nanti bisa menceritakan. Iya. Tapi yang di luar Indonesia ada yang lebih parah gitu kan. Patah-patah rusuk itu ada 40 patah rusuk. Satu orang mengalami, Bukan, maksudnya ada 40 orang mengalami ya, patah rusuk itu. ya. Saya ini kan ya dikit-dikit bisa silat, biasa tanding gitu ya, biasa dipukul gitu. Tapi kalau dipukul daerah rusuk ini memang jadi sesuatu yang lain, apalagi daerah-daerah yang lemah-lemah itu juga dipukul, tengkuk segala macam. Sama mereka juga dipukul ya, selain muka dan lain-lain. Artinya mereka mencari daerah-daerah lemah yang membuat kita ini sangat kesakitan dalam jangka yang panjang. Oke. Betul. Mas Herman, tadi kabarnya masih pendengarannya masih belum pulih total ya, yang sebelah kanan. Kalau Mas Heru, gimana Mas kondisinya saat ini? Ya, kurang lebih sama seperti Pak Herman, Mas Herman. Ini saya juga ditendang di bagian rusuk sini ya, karena posisi kita pada saat di bawah kita kan harus ruku selama berjalan dari satu tempat ke tempat lain, dan ini memang menjadi sasaran mereka. Terutama di kapal saya tuh kapal tahanan yang saya bisa bilang penjara terapung. Nah, di situ kita ada satu ruangan transisi di mana sebelum kita dikumpulkan, kita bertemu sama teman-teman yang lain, kita masuk ke ruangan itu. Nah, di situ ada sekitar 3 atau 4 orang, bisa saya bilang algojonya mungkin karena badannya besar-besar. Nah, di situ kita dieksekusi, pukul bagian kepala, badan, sampai sempat terjatuh juga dan diinjak. Terakhir saya sampai disetrum. Setelah itu mereka tuh terus melakukan itu. Kalau saya nggak berteriak kencang, mereka nggak ngelepasin. Sampai saya teriak sekencang-kencangnya, barulah mereka ngelepasin saya. Gitu, dan masih berasa sampai sekarang sih. Di sini juga masih ada bekasnya ya, karena mereka mukulnya cukup kenceng juga. Pengobatan masih jalan berarti? Masih jalan, masih Mas Herman juga ya? Masih, ini kita masih MCO, besok lanjut lagi masih MCO. Saya lihat di videonya Ciki Fauzi itu, Mas Herman juga bilang lagi dites apa gitu ya waktu di Turki ya? Oh, ya. Kalau nggak salah ada MCU juga kan? Jadi kami berdua ini, yang paling parah dari Indonesia itu kami berdua. Jadi masih mengikuti pengobatan di Turki itu. Jadi setelah kita tiba di Turki, kita dibawa ke rumah sakit, kita diperiksa, yang lain juga diperiksa, cuma yang lanjut terus kami berdua, terus sampai ya ada ronsennya, ada pemeriksaan yang banyak, sekaligus melaporkan itu ke polisi di sana sebagai bentuk kejahatan, visum tadi sebagai kejahatan yang dilakukan oleh penjajah Israel kepada kami. Kalau boleh tahu hasil ronsennya waktu itu gimana Mas? Karena di video itu masih menunggu hasil tuh waktu itu. Itu sebenarnya hasilnya gimana? Jadi kalau hasil secara utuh kami memang belum dapat ya. Karena itu rumah sakit visum, jadi kami harus sudah menyampaikan kepada pimpinan di GPCI, Global Peace Convoy tadi, ya mereka akan minta hasilnya kepada Turki dulu terkait dengan hasil-hasil itu tadi, ya. Tapi kalau Mas Heru setelah pemeriksaan itu periksa lagi karena beliau itu mohon maaf kencingnya sampai keluar darah. Oh iya Mas? Iya, sempat 1 hari 1 malam itu saya kencing keluar merah sangat kental sekali. Akhirnya saya balik lagi ke rumah sakit. Udah ada diagnosa? Udah, mereka bilang ada masalah di area ginjal saya. Dan karena di Turki kemarin kan begitu singkat waktunya, akhirnya mereka menyarankan udah minum air putih aja yang banyak dulu. Nah, akhirnya saya sekarang melanjuti pengobatan di Jakarta. Gitu. Termasuk pengobatan ginjal yang bermasalah itu berarti? Iya. Oh oke. Kalau kata dokter setelah di Jakarta ya, ini ada efek berkepanjangan nggak kira-kira untuk physically? Belum ada informasi lebih lanjut lagi karena kita kan masih menjalani pemeriksaan kesehatan ya, jadi belum ada hasil finalnya sebetulnya. Ini ditanggung oleh negara kah untuk pengobatan selanjutnya pasca ini semua gimana, Mas? Tanggung masing-masing dibantu lembaga sosial. Iya. Oke. Kalau negara memang kemarin membantu perpulangan tiket. Ya, tiket kemarin dibayar dari KBRI. KBRI itu Kementerian Luar Negeri gitu lah, JS itulah ya, dibantu oleh mereka. Oke, jadi setelah ini nih pengobatan lanjutannya setelah pulang itu memang ya, masing-masing paling dibantu oleh NGO gitu ya? Iya, betul, dibantu oleh NGO. Maksudnya kan MCO beberapa kali itu tadi kan mengulang MCO yang ada di sini, belum selesai sih karena masih lanjut itu juga ditanggung oleh lembaga sosial, Oke. P2A dan lain. Teman-teman sebelum kita lanjut,
diskusi ini teman-teman, tapi make sure untuk subscribe, likes, komen, dan mudah-mudahan bisa mendapatkan cerita-cerita yang teman-teman belum pernah dengar sebelumnya gitu ya, yang akan kita gali nih dari obrolan kita kali ini. Kalau boleh tahu Mas Herman dan Mas Heru, awalnya tuh gimana sih si Global Sumut Flotilla. Nah, itu kan dari 2010 ya? Ya. Nah, ini tapi kan belum ada warga negara Indonesia ya saat itu, Ya, setahu saya. belum. Nah, ini kalau boleh tahu nih perkembangannya gimana sampai kemudian Mas Herman, Mas Heru tuh bisa ikut menjadi di antara aktivis yang ikutan gitu. Ya. Nah, kalau yang saya tahu memang awal-awal itu kan justru dari teman-teman dari negara asing ya, terutama Spanyol ya. Spanyol itu kan pada Tiago, ada Saif gitu ya, ada siapa yang perempuan itu Greta. Ya, itu kan aktivis awal yang mereka murni bergerak karena kemanusiaan ya. Jadi kemudian itu semakin berkembang, kemudian dari masing-masing negara tadi kemudian ingin ikut bergabung gitu, termasuk Indonesia, termasuk Malaysia, mereka mulai masuk untuk bergabung ke kegiatan Global Sumut Flotilla tadi. Jadi memang itu menarik karena kan orang tanda petik, mohon maaf ya, orang non muslim saja bergeraknya luar biasa, kenapa kita yang muslim malah tidak ikut, kan menjadi sebuah tantangan juga ya, sehingga akhirnya kita ikut bergabung ya. Bayangkan saja nih, Italia saja itu pesertanya sampai 48 orang gitu ya. Lebih banyak dibandingkan dengan kita yang cuma 9 orang itu tadi. Iya, dan saya lihat juga tuh video jurnalis Italia, sama bahkan ada parlemen Italia kan parlemen yang ikut. Italia yang dan saudaranya dia juga ikut disiksa juga sebetulnya. Istilahnya itu kan pejabat negara sebetulnya. Betul. Berarti kalau dibilang itu irrespectful tuh udah benar-benar mencoreng bahkan wakil rakyat negara orang gitu istilahnya mereka kan. Tidak gitu. mengenal kita secara personal itu siapa, ini dari mana, mereka udah langsung membabi buta mendapatkan siksaan. Bagaimana di 2026 ini? Asumsi saya baru pertama kali kakak-kakak ikut ya? Atau sebelumnya? Kalau saya sebelumnya udah ikut sebelumnya di ikut, 2025 GSF 1 di Tunisia. Itu bukannya yang sama Greta Thunberg? Iya, waktu kan? itu ada Greta Thunberg yang juga di situ. Yang Gretanya diculik juga? Iya. Nah, okay. kebetulan di situ kebetulan dari Indonesia kan kita menarik diri, Bu. Kita menyerahkan jatah seat kita ke ke Eropa, dan yang waktu itu hanya berhasil berangkat Wanda dan ada satu lagi Wanda Hamidah dan satu lagi rekan kita Fatur. Ini daftarnya gimana sih kalau online sih? Salah satunya kan kita dapat informasi dari Facebook, dari Instagram tentang pendaftaran. Saya sebenarnya tahun 2025 tuh udah ikut daftar juga, udah pernah ikut pertemuan mereka gitu ya. Waktu itu digerakkan juga dari Malaysia gitu. Nah, cuma belum terpilih karena memang mungkin masalah kuota ya, ternyata sampai berangkat pun kita akhirnya karena permasalahan ketersediaan kapal, masalah kuota yang ikut, akhirnya kita tidak masuk. Ya. Walaupun begitu saya tahun sebelumnya 2010 sudah pernah masuk ke Gaza, tapi lewat darat, nggak lewat laut ya. Dan lagi-lagi itu bagian dari humanitarian assistance dari Dompet Duafa gitu ya. Kalau biasanya tuh ada persyaratannya apa berarti? Ya, persyaratan kan secara administratif sama keterampilan itu kompetensinya apa itu yang sudah disebutkan di situ. Kemudian juga ini ada training online ya. Training terkait dengan kesiapan kita, kemudian kita juga ada ngerjain tugas. Apa tuh? Ya maksudnya ada soal-soal yang harus kita kerjakan. Oh, itu mungkin untuk mengetahui pandangan kali ya? Perspektif pandangan dan juga proses ini juga ya, bagian keseriusan kita, seleksi juga. Ini orang benar-benar nggak memahami visi misinya, apa saja yang harus dilakukan, karena banyak sekali, dengan semuanya kan full bahasa Inggris gitu kan, jadi semuanya harus bisa menjawab itu tadi. Jadi kayak ada esainya juga ya? Juga. Ini berbayar nggak sih sebetulnya? Enggak. Tapi maksudnya kan setidaknya berangkat ke Turkinya, nah itu kan gimana? Sendiri tuh? Nah kalau seperti itu kan akhirnya kita mencari ada sponsor-sponsor dari lembaga-lembaga sosial dan juga donatur-donatur yang lain kan untuk bisa mensupport itu tadi, misalnya dari Dompet Dua, akan dari Indonesia kan gini strukturnya itu. Kalau secara jaringan internasional namanya Global Sumut Flotilla. Kemudian Indonesia membuat Global Peace Convoy Indonesia. Dan itu anggotanya adalah lembaga-lembaga sosial yang ada di Indonesia, ada sekitar 20. Nah, mereka itulah kemudian bersepakat untuk mensupport untuk kegiatan-kegiatan kami itu. Oke. Jadi udah mengisi application form, ada soal yang diisi, ada tes kesehatan mungkin atau? Kalau berangkat kayaknya
Nggak ada ya? Nggak ada ya. Kesehatan. Pokoknya tapi kita ditanyanya aja masalah kesehatan, ya, ada masalah apa ya. gitu. Ada ya sempat pertanyaan Screening lah ya. Screening aja tapi ya. nggak sampai surat tes kesehatan gitu. Iya. Lalu kemudian keluarlah announcement nama Mas Iya, Herman dan Mas Heru ada email, gitu. iya. Prosesnya panjang banget. Panjang. pokoknya. Panjang banget tuh ya. Dan yang Sebulanan ada nggak? Ada. Lebih. Lebih. dan itu juga hasil akhirnya diserahkan ke Iya. ketua dewan pengarah Ketua kita Dewan yang Pengarah. akhirnya memutuskan siapa aja yang boleh berangkat dan tidak boleh berangkat seperti Karena yang itu. daftar itu kan di Indonesia ada 1.000. 1.000 pembuka pendaftaran itu memang terbuka secara umum Yang ya. diterima 9 ya? Iya, itu Diterima 9. sebenarnya sama Ciki sama Bu Maimun tadi ya. 11, Ada 11 iya. itu. Oh, oke. Jadi memang ada proses seleksi yang ketat juga terkait dengan bolak-balik juga kadang-kadang bagi orang yang gaptek mungkin agak susah ya. Iya, dan bahasa Inggris Kita juga bahasa kan Inggris, kita isinya. harus pokoknya melanjutkan ini, harus install ini, jadi untuk masuk ke sana harus pakai aplikasi ini, macam-macam lah pokoknya itu. Oke. Jadi memang nggak semua orang yang nggak melek teknologi nggak akan bisa lanjut itu untuk, karena itu bagian verifikasi juga. Gitu. Oke, long story short, berangkatlah via Turki ya? Turki. Awalnya sebenarnya kalau kita 5 orang itu mau berangkat via Itali. Ya, Itali. Saya juga sudah proses kan, sudah dapat visa. Oke. Cuma ternyata ada kendala tadi, kesiapan yang untuk berangkat ke sana, ya masalah kesiapan kapal dan macam-macamnya itu belum. Jadi akhirnya kita dipindah ke Turki. Oke. Nah, ini total yang berangkat ada 430 aktivis, betul ya? Kurang lebih. Dan 130. ada 57 kapal nih yang Iya. Ya, awalnya sebenarnya kalau yang dari Global Smooth Flotilla itu 52. Yang 5 itu dari Ada dari Greenpeace juga ikut bergabung pertama. juga, kayak begitu. Nah, Iya. ini kan teman-teman pasti sudah di briefing juga ya bahwa kemungkinan besar risiko tuh menanti ya entah ditangkap Iya. juga mungkin ada penyiksaan dan lain sebagainya, dan itu terjadi sebenarnya. Itu proses briefingnya gimana dan bagaimana menyiapkan mental itu, secara fisik juga persiapannya gimana tuh, boleh cerita nggak Mas? Ya, mungkin pertama sebelum berangkat kita sudah disampaikan bahwa ada risiko-risiko ya, dan ini masuknya high risk gitu ya, bahwa kalau kita ngomongin risiko manajemen itu ini maksudnya high risk. Jadi disiapkan kira-kira sanggup atau tidak kan gitu. Kita sanggup saja ya. Cuma memang ekspektasi kita berbeda. Ternyata melebihi dari ekspektasi kita terkait dengan bentuk penyiksaan tadi, melebihi dari yang kita perkirakan. Karena apa? Tahun 2025 ada penangkapan tapi tidak sedahsyat tidak ini sampai penyiksaannya. sedahsyat ini. Kita pikir kan kalaupun ditambah eskalasinya gitu ya, paling angka dari 2 menjadi 3 atau 4 gitu lah. Tapi ternyata kan grafiknya langsung tinggi seperti itu gitu, yang ya itu yang sebenarnya di luar dari ekspektasi kita, tapi kita sebenarnya sudah disampaikan kemungkinan adanya hal-hal seperti itu. Iya. Sebelum berlayar juga kita ada training selama 2 hari. Trainingnya itu apa Mas? Training itu pertama kita dikenalkan apa itu Global Smooth Flotilla, lalu pergerakan-pergerakan serupa di tahun-tahun sebelumnya seperti apa. Bahkan kita sempat disetelin video kejadian Mafi Marah waktu ya sampai menelan 2010 korban. ya? 2010. Jadi sampai 9 orang ya meninggal. kita diperkenalkan resiko-resiko yang akan terjadi nanti. Bahkan ada simulasi juga ya, simulasi saat kita ditangkap. Jadi Nah, simulasinya apa? Benar-benar yang termasuk 90% perlawanan yang harus dilakukan tidak atau ada, gimana justru tuh? itu justru tidak ada perlawanan, kita benar-benar di apa namanya, betul, jangan ada perlawanan sama sekali, karena misi kita ini kan misi non violence ya, tanpa kekerasan. Jadi mereka datang, mereka mau apain kita, udah kita angkat tangan aja. Angkat tangan. Ya, mereka seakan-akan datang akan menculik kita kan gitu, kita diam, kita pasrah, diikat, ya dicaci maki dan segala macam. Ya, kita sampai nggak segitu boleh aja untuk melawan ya, karena kejadian Mafi Marmara itu kan itu ya salah satunya. Teman-teman agak berbeda sedikit ya dari segi perlawanan, akhirnya sampai menelan korban jiwa. Jadi kita belajar dari pengalaman itu, dan kita kan memang misi kita bukan untuk berperang ke situ, kita bawa humanitarian aid ya, misi kemanusiaan. Kalau kata Faisal Assegaf, jurnalis juga, pengamat Timur Tengah, dia bilang juga bahwa seharusnya Israel juga tidak menganggap teman-teman juga ancaman, karena kan WNI, khususnya yang WNI ya, tidak pernah masuk Gaza, tidak terafiliasi dengan Hamas dan lain sebagainya. Jadi harusnya mereka baik-baik saja, bilangnya gitu. Tapi mereka melakukan penuduhan secara sepihak, kita dianggap teroris lah, kita dianggap berafiliasi sama Hamas. Apalagi yang non-muslim itu kan pasti nggak ada hubungannya sama Hamas. Tapi tetap aja. Saya kan juga beberapa kali ketemu sama Bang Faisal Assegaf ya. Jadi beliau menceritakan itu tadi ya, yang memang di sana kan juga sedang ada, makanya salah satunya Ben Gvir melakukan
penguploadan video kekerasan itu karena kepentingan politik juga sebenarnya, karena sedang ada pertarungan perpolitikan juga ya. Yang Ben Gvir pengen jadi Perdana Menteri, ya dia mengambil hati kelompok yang lebih keras dari yang sama ada satu lagi Menteri Transportasi waktu yang tiba-tiba saat kapal kita datang, mereka bilang ini teroris nih datang dari seluruh dunia. Mereka dibekali ilmu teroris. Waduh, kok bisa sampai sebegitunya nuduh kita. Makanya mereka ribut sendiri kan. Sampai Netanyahu juga mengkritik si Ben ini ya. Oh iya. Sebenarnya mereka juga ada politis yang berbeda. Anyway, aku mau kembali lagi soal saat teman-teman melaut ya, proses melaut itu ternyata Mas Herman sama Mas Heru ini beda kapal ya? Betul. Di Mas Herman aku dapat infonya di kapal Zafiro. Iya, Zafiro. Mas Heru di kapal Özgürlük. Nah ini memang dipisahnya tujuannya apa? Saya pikir kalau warga negara yang sama biasanya disatuin tuh. Gitu. Iya. Jadi salah satunya memang pembauran. Yang kedua karena space gitu ya. Jadi pembauran tuh biar kita kenal dengan sama negara-negara lain, maka di tempat saya itu ada dari Amerika, dan dia Yahudi juga, Yahudi Amerika, dari Jerman, dari Perancis, Belanda, sama Austria, ya, sama Malaysia satu, gitu. Kemudian yang lain juga dicampur-campur. Nah, memang selain terkait dengan tadi membaurkan tadi, juga masalah space juga, kan dari yang tersedia itu kapal mana yang masih bisa dimasukin, karena tidak semua langsung 9-0, nggak mungkin, karena satu kapal itu isinya cuma 7, di kami itu cuma 7. Iya, saya lihat kapalnya kecil banget. Iya, Pak Herman 7, saya 9 awalnya, terus di Antalya naik lagi 1, kru yang ahli mesin dari Amerika. Nah, jadi 10 kapal saya. Lebih gede dikit ya. Iya, sama kapalnya sih, semua sama, cuman 10, karena kita butuh 1 orang lagi untuk kru kapal. Mungkin Mas Heru kok bisa cerita dikit ya, kasih ini gambaran situasi real ya. Itu kan bukan kapal gede ya sebetulnya. Iya. Gimana sih Mas Heru? Ombaknya cukup tinggi juga ya, sampai mungkin sekitar 1 meteran lebih lah. Itu jadi kita selama di kapal tuh udah goyang-goyang 3 jam awal kita mulai berlayar, teman-teman sampai mual, sampai muntah. Udah sisik banget tuh ya. Iya, sampai kapten kapal saya sendiri akhirnya muntah. Ada teman kita yang akhirnya tergeletak aja di tempat tidur sampai 2 hari dia nggak bangun karena kondisi anginnya kencang, terus kapal juga goyang. Kita mau melakukan aktivitas di dalam kapal juga susah. Seharusnya tuh berapa lama perjalanan sampai ke lokasinya? Harusnya ke mana sih titiknya? Gaza Utara. Nama pelabuhannya apa? Gaza Utara. Pelabuhan Gaza Utara. Oke. Nah, dari sebuah pelabuhan di Turki itu sampai ke Gaza Utara itu harusnya berapa lama? Ya, dari panitia sih menyampaikan kurang lebih 3 sampai 1 minggu. Karena kan tergantung angin. Karena kan kita sempat terhenti juga kan. 2 kali, ya. Ketika badai tinggi, kita nggak bisa lanjut. Kenceng, ya kita berhenti dulu. Kita harus berhenti dulu, minggir dulu. Karena kalau lanjut ya akan tertelan ombak tadi ya. Iya, dan berhenti juga kita nggak bisa mendadak. Di tengah laut berhenti kan kita udah terombang-ambing. Nah, ada kesempatan 2 kali. Pertama berhenti di perairan Grex ya, Yunani. Yang kedua di Antalya, Turki. Nah, setelah itu kita udah nggak ada perhentian lagi tuh, karena kan udah langsung lautan lepas ya. Dan kapten kapal saya juga bilang, ini kita posisinya nanti pasti begini kapal kita nih. Teman-teman siap ya? Oke, siap kapten, kita bilang. Miring terus kita jalan. Pokoknya harus siap. Ya, siap. Sebenarnya kalau misalnya di titik interceptnya berapa? Sekitar 80 mil dari perairan Gaza kan ya katanya? Sebenarnya masih jauh. Masih jauh. Pertama masih 250. 250. Saya masih 117. Jadi nggak berdekatan ya kapal waktu intercept itu terjadi? Kan kita nyebar. Ya? Kadang-kala kita berdekatan, kadang-kala nyebar. Karena ke bawah angin juga kan soalnya layar layar kapal kita. Ada formasi juga sih. Formasi juga diatur oleh para kapten tadi yang terkait dengan gerakan kita. Kadang-kadang kayak kerucut begini, kadang-kadang melebar begini. Oke. Nah, itu udah berapa lama perjalanan waktu intercept? Dari pelabuhan Turki itu ya. 3 hari ya, 3 hari 2 malam. Oh, kok nggak salah dari tanggal 14 berangkat 14, ya? Nah, di interceptnya 18 ya? 18 ya. Iya. Oh iya, berarti 4 hari ya? 4 hari ya. Itu tadi selain ombak, kan kapal kita ini kan terbuka ya. Jadi tantangannya itu memang anginnya juga angin dingin yang kenceng banget. Sampai 20 knot ya kalau 20 knot teman-teman ya. Melebihi kecepatan saya kapal. Kan biasa berlayar juga ya. Biasanya nggak muntah.
Tapi kalau untuk yang ini saya KO. Waduh. Muntah habis-habisan sampai warna kuning segala macam. Oh my Hijau God. bukan ya? Ya ampun. Kalau hijau tuh katanya udah Sampai parah ya. habis-habisan lah pokoknya. Iya. Ya ampun. Kan saya kita harus nggak jaga kebayang juga tuh sampai tadi. malam kan. Iya, malam Iya, itu gantian kan ya? Gantian. terutama saat malam itu kan kejadian di 2025 lalu itu kita di intercept malam hari kan. Jadi malam itu kita ada jadwal piket. Jadwal piket. Gantian tiap berapa jam ya kalau Pak Herman? Kalau saya tiap 4 jam kalau Kalau nggak 4 jam salah aja tuh. sama lah. kalau di sana. Sama 4 kita jam harus ngawasin pakai tuh langit-langit tuh ada lampu drone anginnya. langsung kita harus siap-siap pakai pelampung dan lain sebagainya. Dan makan kan juga susah kalau kita mau masak apa ya, akhirnya makan yang sedapatnya aja. Dapatnya Karena aja. kan begini-gini nggak bisa kita. Makanan kaleng nggak sih? Ada juga Udah disiapin kan? Ada Kita makan bawa roti-roti, kaleng, itulah yang roti. simpel aja, yang simpel. Ya, ada beras instan juga Ya. yang memang kita sisihkan untuk kita perbekalan di. Ada juga sempat masak waktu kita berhenti menepi, terus kita sempat masak nasi. Ya, beda-beda ya kita Ada-beda. konsumsi di kapal ya. Kalau handphone statusnya gimana waktu itu? Selama perjalanan sebelum di intercept itu kita masih nyala, kita ada internet ya di kapal itu pakai Ada Starlink. Oh, gitu. Dan kan Iya. HP kita juga yang masih bisa eSIM, jadi bisa lebih. Karena kalau Starlink itu kapten itu selalu berulang-ulang menyampaikan Starlink dipakai untuk yang darurat saja, jangan sampai yang urusan video, apalagi kalau berhenti Starlink dihentikan karena mahal. Jadi kita pakai internet eSIM kita masih bisa. Oh, oke. Jadi menghubungi keluarga tuh masih jalan terus? Jalan. Masih jalan Kalau sama di kapal kapal kita masih bisa. Ya kan saya kan melaporkan kegiatan kita di kapal untuk laporan ke media-media TV. Nah, Oke. sempat berapa kali kirim gambar. Nah, itu masih aktif sampai 3 jam sebelum intercept. Kita kena jam dulu. Nah, oke. Nah, ini Ya, baru di saya jam masuk dulu. nih ke saat momen intercept itu. Iya. Jadi 3 jam sebelumnya udah kena jam. Iya, kena jam. Kalau Pak Kalau Herman- saya masih sebelum di intercept saya masih dihubungin salah satu TV nasional, masih bisa live. Ya, jadi saya sampaikan saya sudah mau ditangkap, saya bilang gitu. Karena udah kelihatan. Akhirnya ya udah kelihatan. Dibuntuti. Iya. Saya juga baca ada drone, bener nggak sih? Iya, drone Dibuntuti. ada pasti. drone. Drone. Pas kita di intercept tuh ada drone tuh. Baru Kalau yang apa? kapal perang itu muncul tiba-tiba aja karena ini radio kita dimatikan, jadi nggak bisa melihat deteksi ada kapal, tiba-tiba muncul kapal perang. Dua itu yang udah cukup dekat dan mereka segera meluncurkan ini apa? Boot-bootnya, Pasukannya pasukannya. tadi menghampiri kami. Iya. Selama mereka belum naik, saya masih 3 orang tuh masih live, masih live Iya. untuk memberikan Masih ada kabar internet ya. Kalau saya udah di jam. tadi. Begitu mereka naik baru kemudian udah nggak bisa lagi. Jadi Mas Herman malah yang tahu kondisi terakhir TV nasional bukan keluarganya gitu ya, lagi live tuh. Mas saya nggak kebayang Iya. gitu kalau Mas Saya juga Herman udah- adalah keluarga Nanti saya. kalau keluarga Mas malah Herman pada keluarga nangis repot. Iya, Iya, saya sendiri tuh udah ampun. janjian 1 jam sebelum live. Nanti kita live bang. Pas saya bales, wah udah nggak masuk, udah jam pasir nih. Padahal udah persiapan live waktu itu di Yang CNN. penting kita sampaikan kan berita update Oke. tentang ini ya. Kalau sama keluarga jadinya nanti personal ya. Jadi nangis-nangis saja repot, nanti malah nggak bisa menyemangati kami. Iya, iya. Oke, nah ini waktu momen intercept itu yang saya dengar tentara Israel itu memang sempat ramah, betul? Gimana Enggak, ceritanya? kalau intercept nggak ada ramahnya. Intercept beda ya kalau dari Beda. kesaksian teman-teman ya. Kalau Nah. dari kesaksian Andre, iya di sisi apa nanti nggak akan terjadi apa-apa, Iya. kayak agak-agak baik. Memang beda-beda. Iya. Iya. Nah kalau di kapal saya memang nggak ada ramah-ramahnya tuh. Oh, Dari Mas jauh Herman juga nggak ada langsung nodongin, I will shoot you, please stop your boat. Kita Oh, disuruh memang pakai bahasa Inggris? Iya, Oke. stop your boat, where your captain, who's captain? Ya, Ya, dan udah. kita nggak boleh ngasih tahu siapa kapten. Iya. Karena kalau dikasih tahu kasihan kapten kita yang Iya, pasti nanti akan paling Disasar tuh ya. disasar itu siksa. Jadi kita nggak ngomong, makanya kita nggak ngomong, mereka marah, tendangin kita, pukul kita, sudah mulai tuh tendang Iya. pukul di Bahkan ada kapal yang itu. ditembak Pak dasar Ditembak. intercept ya. Iya, Walaupun di sini itu pakai peluru karet, cuman lumayan juga berbekas ya sampai agak Iya, luka. sedikit dalam ya, Iya, luka dalam yang tuh. cowok itu yang sama yang cewek sebelah sini. Cewek sebelah sini tembak, cowok sebelah sini. Saya lihat itu lukanya, tembak. Oke. Karena nggak ngasih tahu di mana kapten. Jadi Mas Herman ini menyangka tidak bahwa atau tadinya sempat merasa kayaknya aman lah ini perairan internasional gitu. Tapi atau sudah menyangka itu juga mungkin akan terjadi. Menyangka akan terjadi itu pasti, ya, tapi kita berusaha menghindar sebenarnya. Jadi awal intercept itu, awalnya kita ke utara, kapten itu sudah mengarahkan ke Gaza Selatan. Bahkan rencana mau sampai ke Mesir, biar lebih aman dari kejaran. Tapi ternyata tetap dikejar dan tidak bisa bergerak akhirnya. Iya. Jadi arah kita ini sebenarnya sudah belok jauh dari Gaza Utara. Dari Gaza itu. Utara. Gitu. Bahkan kita sudah
melakukan salah satunya mematikan semua signal. Jadi 1 hari sebelum kita ditangkap itu HP dan semua alat komunikasi sempat dimatikan dulu untuk menghilangkan deteksi dari penjajah tadi. Ya kita tidak terinsert atau tidak terculik tadi. Tapi ternyata tetap bisa karena yang salah satu tandanya itu drone. Drone-nya wah kelihatan muncul lah. Mereka keliling ya. Banyak, ada beberapa. Dia mengeluarkan beberapa. Kalau sudah muncul drone dengan jarak yang dekat begitu, wah sudah nggak bisa bergerak kita. Apalagi ternyata itu radio kita dimatikan sehingga muncul tuh pesawat, kapal, dua. Iya, radio kita juga di jam sama mereka pas radio HT ya, pas kita nyalain ada suara lagu musik-musik aneh lah. Dan itu agak menegangkan juga pas disetel radio, suara musik-musik aneh. Wah, ini kata kapten kita udah persiapan intercept. Karena dulu kejadiannya sama, HT kita di jam, ada suara musik aneh, jadi ada dramanya dulu gitu. Ya benar nggak lama, buat mereka dengan 10 pasukan langsung mepet kita. Mungkin itu juga bagian dari mempengaruhi psikologis teman-teman kali ya? Kalau bicara masalah mempengaruhi itu dari pertama sampai dengan kita, sangat dari mulai ditangkap mereka, itu teror terus. Yang ada di benak Mas Heru pertama setelah mengetahui nih udah benar dibuntuti, nggak mungkin kita nggak diintercept nih gitu. Apa yang di benak Mas Heru? Yang pasti kita diintercept, saya di benak saya karena kejadian dari 2005 lalu kan 2025 lalu itu pasti kita dibawa ke Israel, dimasukin ke penjara Ashdod. Cuma itu aja sih pikiran saya. Jadi udah kayak menyiapkan mental di penjara Ashdod ini nih. Gitu. Iya, dan ternyata kita ditaruh di penjara terapung dulu. Bahkan saya sampai 3 hari 2 malam karena saya termasuk awal ya interceptnya. Jadi paling lama saya di penjara terapung itu. Oh, Mas Heru duluan. Mas Herman berapa lama setelah itu? 1 hari. Ya. Jadi 1 malam aja ya. Iya, 1 malam. Saya 2 malam 3 hari. Karena kapten kami masih bisa menghindar waktu penangkapan pertama itu yang mengarah ke selatan itu. Oke. Nah, setelah di-intercept, lalu kemudian militernya menaiki kapal teman-teman, gitu ya? Kita diperiksain satu-satu. Iya, terus kita dipindahin ke bootnya mereka, kemudian dibawa ke penjara terapung itu. Saya bisa bilang penjara terapung karena kapal begitu besar dan mereka udah menyiapkan ruangan-ruangan dari kontainer. Sepertinya memang udah disiapkan sengaja untuk kita. Mata berarti masih dibuka tuh? Dibuka selama proses kita dibawa ke sana kemari dibuka terus. Ada yang ditutup juga sih. Ada juga tutup ya? Ada beberapa yang ditutup matanya. Yang salah satunya ya karena dia begini. Kan kitanya jalan harus selalu begini, Mbak. Diikat gini sambil dulu. Ada yang begini bolak-balik dipukul naik lagi dulu. Itu akhirnya ditutup matanya. Gitu. Karena kitanya biar nggak bisa ngelihat kemana-mana. Ya meskipun mereka pakai topeng semua ya. Sudah pakai tutup, cuma ya kekhawatiran mereka masih tinggi kalau kita ini masih bisa melihat lokasi di mana dan segala macam itu tadi. Oke. Lalu setelah ditangkap itu Mas Heru dan juga Mas Herman, penderitaan tuh mulai dari mana? Dari awal ditangkap ketika langsung itu pemukulan itu udah langsung ada mulai, gitu ya? Saya luka di lutut di sini itu mulai di awal. Singkat saja tuh ya, nggak pakai basa-basi, nunggu lama langsung aja. Pukul, dorong. Ya kan kapal kan licin ya, kita udah diikat nih, sudah didorong-dorong pasti nggak bisa pegangan kan, berarti terbentur-bentur kemana-mana itu sudah di awal, udah kebentur-bentur kemana itu. Iya, ketiarap, tiba-tiba ada air ngalir, akhirnya baju kita basah. Terus kalau saya dimasukin ke dalam ruangan kontainer itu, ruangan transisi, di situ kita dieksekusi sampai disetrum, rame-rame? Satu-satu. Satu-satu? Karena kan untuk masuk ke ruangan transisi itu satu-satu. Kita dibawa, terus diminta paspornya, ditanya kapal apa yang dinaikin. Agak lucu sebenarnya kapal saya itu kan nama Osburluk ya. Osburluk itu artinya kemerdekaan. Saya awalnya tuh agak sengaja saya harus kasih tahu kapal saya atau enggak. Lalu saya bilang dengan terbata-bata, Osburluk. Mungkin menurut mereka merdeka gitu kali ya. Udah di situ ya langsung. Makin. Gitu, Pak. Ya, barulah digabung ketemu teman-teman lain yang sudah ditangkap sebelumnya. Kalau saya juga gitu, cuma bedanya saya kan Sepiro itu kan angin barat ya, jadi nggak terlalu. Cuman baju saya ada baju Global Peace Convoy yang ada sedikit bendera Palestina. Mereka marah banget melihat saya pakai baju begitu. Padahal awalnya kan saya pakai jaket lutut, tapi ternyata jaketnya tuh dibuang, segala macam dibuang. Jadi sisa baju itu, pokoknya saya langsung dipukul nih.
gitu sama Jadi mereka tuh anti banget dengan atribut-atribut yang Kami suruh berbau copot tuh. Palestina. Saya udah nggak pakai baju gitu kan. Waduh dingin, awalnya kan sekitar 16 derajat tuh lagi dingin-dinginnya tuh kan. Nggak boleh pakai, akhirnya ada yang ngasih baju bekas gitulah, kaos pendek gitu ya, penting menutupi. Iya, jadi kita hanya diperbolehkan pakai kaos lapisan akhir aja sebelum masuk ke ruangan tahanan kapal itu. Yang sebelumnya masih boleh pakai jaket, masih pakai ini. Jadi kami pikir wah jaket kami masih cukup melindungi gitu ya, tapi ternyata nggak boleh sampai baju terakhir, kaos terakhir. Iya, yang pakai jaket juga nggak pakai daleman. Mungkin dia pakai kaos Palestina kali ya, kira terpaksa dibuka, ada jaket, terpaksa mereka kasih. Kalau makanan gimana? Makanan ada-adanya banget tuh. Roti aja, mereka kasih roti satu plastik besar dan teman-teman memang ada kita sedikit aksi mogok makan. Jadi selama ditahan itu nggak semuanya makan ya. Iya, saya pun makan terpaksa karena menjaga kondisi badan aja. Saya makan paling sehari roti ukuran 3-4 cm lah. 10 cm lah. Itu saya makan dalam satu hari. Jadi kalau pagi sampai malam tuh dikasih minum sekali, 1 gelas gitu. Tapi itu buat bareng-bareng. 3 orang lah gitu kita. Roti ya kayak tadi, roti ada yang bulat, ada yang panjang. Ya, roti bulat itu yang nggak ada rasanya. Ada rasanya, keras ya, juga kita makan kan. cuma 3 gigitan lah, takutnya juga kebanyakan takut racun ya, kita juga menjaga diri. Oke, kalau ke toilet itu gimana ya? Ada toilet portable mereka sediain di situ. Ada, kalau di kapal saya ada 7 toilet, cuman yang dibuka hanya 2. Jadi nggak ada airnya ya, nggak ada airnya. Iya, jadi terpaksa air yang buat kita minum ya untuk kita ngebilas. Jadi kita antara mau minum atau untuk ngebilas gitu. Bisa dikatakan selama berapa hari akhirnya total ditangkap 5 hari ya kalau sampai dengan di Asdod 4 hari ya. Asdod 4 hari. Sampai 4 hari itu bisa dikatakan baju, dalaman semua itu stay aja. The same dari awal sampai akhir itu. Iya, step. Dan diganti waktu terakhir. Nah, di penjara, pas di penjara darat itu baru kita baju penjara tadi. Yang kan prosesnya gini, Mbak. Di kapal, masuk kapal dulu, ya. Kemudian kita masuk ke penjara militer tadi, penjara kapal tadi yang masih di laut. Nah, keluar dari sana, itu kita ngantri di imigrasi. Itu yang penyiksaan yang paling dahsyat adalah ketika mau masuk ke imigrasi. Iya, kita dijemur dalam sambil posisi sujud. Ya, dengerin lagu Israel selama 2 jam. Itu penyiksaannya paling dahsyat karena saya mendengar teriakan minta tolongnya sangat luar biasa. Keras dan bersaut-sautan. Keras dan bersaut-sautan, help me itu luar biasa maupun laki-laki maupun perempuan. Itu artinya apa? Karena kita dilatih untuk menahan. Berarti kalau dia teriaknya sampai seperti itu, berarti sudah di luar kemampuan dia untuk menahan. Iya, kita teriak unit dokter, karena ada beberapa teman yang memang cukup sampai parah ya. Mereka cuma nyaut, we don't care. Ya. Bahkan ada yang teman saya sebelah itu teriak-teriak minta tolong karena ininya ikatan sampai berdarah begitu. Iya, ikatan yang mereka. Mas Hendra ya kalau nggak salah. Dari Tempo ya? Iya. Oh, Andre. Mas Andre. Ya. Sama sebetulnya semua. Di borgol pun kita keras-kerasnya tuh. Dan mereka mainin borgol kita sampai di tulang di bagian sini kan kena ada sisa-sisanya. Di pelintir-pelintir, kabel tis juga mereka sekencang-kencangnya tuh. Jadi teman saya itu yang teriak minta tolong tuh justru didatengin, kemudian diinjak kepalanya malah. Perempuan dari Jerman. Makanya dia dibawa ke rumah sakit duluan karena luka duluan, karena dia sampai tembus. Saat itu semua terjadi, Mas tuh masih mengingat gak sih briefing perlawanannya cuma boleh sampai sini misalnya gitu, atau kita tidak boleh ngapain, itu masih bisa tercerna nggak sih di pikiran teman-teman? Atau udah survival mode, whatever happens ya. Udah begitu. Seperti itu ya, sambil terus zikir sih, sholawat gitu ya, kita hanya bisa berdoa aja sama Allah lah pokoknya. Karena kita sudah gak ngerti ini apa yang terjadi setelah itu. Kita mau dibawa kemana, sampai kapan? Berarti nggak tahu tuh dinamika bahwa video teman-teman tuh sudah sampai, sudah viral, lalu kemudian kita nggak mikirin. Menlu Sugiono sudah memberi statement yang berbeda dengan juru bicara Kemlu tuh udah nggak tahu tuh. Yang bisa kita lihat cuma matahari terbenam sama matahari. Jam kan kita nggak bisa ngelihat jam. Nggak bisa ngelihat ya. Mas Heru sama Mas Hendro berarti menyaksikan dan mendengar langsung saat Menteri Ben Fir ini mengolok-olok
Aktivis. Kalau pas gelombang kelompok saya tuh saya nggak ketemu ya. Mungkin Pak Herman ketemu ya. Saya juga nggak ngerti karena posisi saya kan kepala harus di bawah. Iya, memang saya ada teriak-teriak di belakang kita. Iya. Kita Kan kita rame nih, entah kayak ada pejabat kayak apa misalnya gitu. Tapi kepala kita kan kalau kita naik sedikit aja diinjak kepala kita. Bahkan saya ini nggak ngapa-ngapain. Kepala itu saya sudah begini, tendang, duar. Iya, kan. mereka terus teriak head down ya. Kita udah bosan dengar kata-kata itu. Head down. Nggak ngapa-ngapain, ditendang, jatuh. Nanti kita jatuh, tendang lagi, suruh berdiri, udah begitu aja. Oke. Setelah kemudian tibalah pertolongan itu the final day lah istilahnya, teman-teman akhirnya bisa akan ada berita dipulangkan. Ya. Itu gimana momennya, Mas? Nggak ada nggak ada berita. Nggak ada berita. Cuman Artinya kita nebak-nebak aja ketika gitu. dibawa ke imigrasi itu kan beberapa proses ya, ada kayak semacam meja posko-posko ya. Ada Dari- sekitar 8 sampai sampai 10 titik lah. 10 titik itu. Kita tuh diinterogasi di imigrasi. Muter-muter liku-liku kayak memang Termasuk- sengaja gitu Termasuk mereka. mohon maaf kami ditelanjangi Iya, di situ. kita ditelanjang. Telanjang bulat. Disuruh telanjang bulat. Suruh push up, suruh sit up, suruh squat jam. Oke. Ya, nggak tahu tujuannya apa ya. Nggak tahu tujuannya apa. Iya. Dan teman-teman saat itu juga nggak tahu kalau ternyata itu udah mau dipulangkan gitu. Belum. Itu masih panjang. Masih dibawa ke Sepanjang. penjara lagi. Kita borgolnya ditambah, borgol kaki. Borgol kaki ditambah. Jadi habis dari imigrasi yang sudah diinterogasi 10 titik tadi, kita dibawa ke penjara. Ya sekitar 3-4 jaman Iya. perjalanan, kita nggak tahu arah kemana. Iya, udah nggak tahu jam berapa, Itu sampai ke siang sana atau malam. belum selesai, kita masih disiksa lagi tuh sampai ke penjara, ada sekitar 10 titik lagi kita diinterogasi, pindah sana. Saya ini mohon maaf, saya suka olahraga, tapi sampai kaki saya itu gemetar. Iya. Karena jalan kita ini kan harus selalu Iya. ruko, ya. Apalagi orang-orang tua di depan saya, ya, Iya. saya kasihan sama Iya. saudara-saudara saya yang lebih tua dan lebih lemah ya, yang banyak yang lebih diseret-seret. tua, ya. Dia sudah jatuh, tetap diseret-seret untuk saya nggak mikirin saya, tapi saya masih kuat ya. Tapi saudara-saudara tadi yang sampai berdarah-darah, diseret-seret, dia sudah teriak-teriak sakit, tapi tetap ditarik-tarik, pokoknya dipaksa untuk Iya, jalan dan mereka kalau nggak jalan kita ditendang seperti lagi, binatang, dipukul lagi. diseret, Kita ini seperti borgol kita yang ditarik. binatang yang kita sudah kesakitan karena borgol yang luar biasa gitu ya. Iya, sangat ketat Terutama yang banget tua-tua mereka. tadi karena dia sudah mengeluh karena dipukul itu ternyata patah ininya rusuknya, patah, ada yang patah tangannya masih diseret-seret, patah kakinya diseret-seret, semuanya dalam kondisi parah begitu. Mereka masih terus dan kita masih diinterogasi di 10 titik lagi. Iya, kita dibawa ke satu ruangan tahanan juga yang itu Iya. cuma ukuran 3x3 meter, itu diisi sampai 20 orang, udah desek-desekan, Baunya itu udah bau anjing. Iya, karena Kayak kandang hewan gitu. mereka kan ada pelihara anjing penjaga ya. Penjaga Jadi itu udara di penjara itu memang bau anjing sampai melekat ke baju kita. Iya. Sampai kita pulang tuh. Kondisi itu sebenarnya jauh lebih parah dari bayangan dan briefing dan Oh iya, betul. apapun yang sudah di-expect oleh teman-teman di awal, atau gimana? Jauh lebih parah. Jauh lebih Jauh parah. lebih dari parah. Nggak apa. nyangka sampai Nggak segitunya. nyangka sampai segitunya. Kita Kan cukup panjang banget, dari jam 9 pagi kita selesai itu saya setengah 12 iya. malam. Ya ada yang lebih malam lagi jam 2 itu baru selesai dimasukkan ke penjara kami jam 2 jam kurang lebih lah ya, kita nggak bisa ngira-irain karena nggak ngelihat jam, sekitar jam 2 itu baru ada yang baru selesai. Jadi memang panjang, melelahkan dan menyakitkan. Iya, prosesnya. Ada administrasi lagi. Kalau secara fisik, Mas Heru dan Mas Herman tuh yang sepanjang itu yang paling dirasa tuh paling sakit tuh apa sih, Mas? Saya sini Paling sama belakang. mirip. sama. Saya Sini ya? Iya. Oke, busuk. Saya Rusuk, sendiri yang lain-lain udah- sih bengkak-bengkak biasa sih. Iya, Oke. udah benar-benar kehabisan tenaga. Saya udah benar-benar. Oke. Bahkan mereka sampai ngangkat saya tuh seperti ngangkat hewan kurban, diangkat kaki kita ngegantung. Oke. Udah Seret habis begitu. tenaga karena dari pagi kan kita nggak makan. Bukan dari pagi, malah dari 3 hari sebelumnya. Oke. Lalu sampai kemudian tibalah waktu teman-teman akan dipulangkan tuh momennya gimana, Mas? Nggak ada informasi. Nggak ada Nah, itu tadi nggak ada informasi. informasi, Iya, lalu gimana? kita Kita satu malam di Malam tuh di penjara situ, itu, besok kita paginya masih suruh keluar kan, Iya. masih diikat, ya, masih dirantai, kemudian kita suruh biasa masih sujud lagi jalan, merunduk lagi jalan, dimasukin mobil lagi. iya, satu administrasi lagi di situ. Oh ya, satu administrasi lagi, ya sambil dicaci maki dan ada juga yang Sambil beberapa dimainin dipukulin, borgolnya. borgolnya di- Baru kita dimasukin ke mobil tahanan.
Nah. Dan kita juga nggak tahu lagi itu mau dibawa kemana. Di situ juga nggak tahu ya. Nggak tahu, itu udah tahap terakhir ya sampai. Untungnya mobil saya waktu itu kan ada jendelanya, jadi teman-teman tuh sebentar, oh posisi matahari di sini, berarti kita di ini nebak-nebakan. Terus kita ngeliat petunjuk jalan Yerusalem. Oh kita udah melintasi Yerusalem. Wah bener, kita kalau nggak pelabuhan kita ke bandara nih. Jadi main tebak-tebakan teman-teman gitu. Sampai di titik mana tahu nih bawa pulang nih gue. Gitu. Sampai akhirnya dari jendela itu kita ada menara. Di situ baru, ya Allah, alhamdulillah baru saya menangis bener di situ. Kalau kami beda, karena saya nggak bisa ngelihat kemana-mana. Iya, mobil tahanan beda-beda. Nggak bisa ngelihat kemana-mana. Jadi kalau kami di dalam, kita mau dipindahin ke penjara mana? Itu yang kami pikirkan. Ya karena jauh sekali. Karena sebelum berangkat tuh masih dicaci maki, kamu akan dimasukkan penjara militer dan segala macam tuh masih terus disampaikan. Sehingga kami pikirkan adalah kami akan dipindahkan penjara. Terus itu kan nggak ada kepastian. Iya, kita pikir wah masih bahkan saya ini dipisahkan dari yang lain. Jadi yang lain tuh masuk ada sekitar 20 orang, saya tuh dimasukkan khusus tuh. Cuma 1 orang. Ada yang kecil-kecil. Iya, saya 4 orang itu. Saya berpikir mau dibawa kemana itu gitu ya. Posisi mobil kalau Pak Herman saya dengar nggak dinyalain ya AC-nya ya. Di mobil. Kalau saya kebalikannya di setel dingin-dinginnya. Kita pakai baju tipis kan. Saya hanya bisa ngeringkuk aja udah isi 4 orang kan, satu mobil tuh ada sekat-sekatnya. Lama nggak sih di mobil tuh kira-kira 3 jam? Iya 3 jaman. Itu pun gini, setelah berhenti itu kan lama. Kita pintu dibuka. Masih nunggu lagi. Masih nunggu, kita nggak tahu. Nggak tahu kapan kita diturunin, ya Allah. Begitu ternyata dibuka pintunya, kita ngelihat loh kok ada kayak pesawat kecil. Tapi kita nggak mikir dibebasin tuh. Wah jangan-jangan kita dipindahin ke penjara yang lebih jauh lagi. Karena nggak ada komunikasi apa-apa. Jadi kita, waduh penjara kita lebih jauh ini. Mana ini kira-kira nasib kita ini kan gitu. Kita ngobrol. Sebelah saya itu akhirnya ngobrol sama orang Itali gitu ya. Ternyata tangan dibuka. Iya, disuruh buka tangan buka. Kemudian kami turun, masih bingung juga ini mau kemana gitu ya. Akhirnya ternyata ini bandara, kita suruh masuk, jalan, tapi nggak ada komunikasi juga, kita suruh ngapain. Masuk aja terus gitu kan, dengan mereka kan tetap wajahnya wajah cemberut, wajah marah begitu kan. Kita ketemu ada Turki Airlines. Sudah ada 3 pesawat di situ. Begitu kita masuk, bertemu teman-teman kita. Nah di situ kita baru bersyukur terharu sekali, berpelukan dengan mereka, ya meneriakan Free Palestine. Dan kebahagiaan lain baru kemudian dengan baju yang kotor, baju yang bau, beberapa hari gak mandi. Iya, teman-teman sampai buka baju di dalam situ. Di dalam pesawat yang bersih, yang wangi, bertemu dengan para rekan-rekan lain. Teman-teman dan pramugarinya kan bersih-bersih, tapi mereka ya welcome aja dengan kita. Iya, langsung mereka nanya what you want, apa yang kamu butuhkan. Malah saya bilang air, saya butuh air. Karena berapa hari kita kekurangan air kan. Kita dikasih sikat gigi, lengkap di situ. Baunya nggak karu-karuan kan kita ini. Mas Herman, Mas Heru dan teman-teman di sini, saya sama teman-teman terus terang media gitu ya, Pojok Rama tuh. Mungkin teman-teman yang nonton tuh tidak merasakan emosional teman-teman Mas Herman dan Mas Heru secara langsung ya. Tapi di sini tuh kita bisa merasakan emosionalnya dan itu valid. Ya itu valid gitu karena itu begitu menyeramkan dan sekali lagi saya sepakat bahwa ini memang bukan soal sok pahlawan. Gitu. Di luar bahwa mekanisme bantuan itu memang ada di luar global sumut flotilla ini gitu ya. Tapi misi kemanusiaan itu yang mungkin kita bawa tidak tertangkap di jalur lain juga gitu, tidak sebesar si flotilla ini gitu. Ada pesan yang begitu kuat yang ada di misi flotilla ini sehingga apa yang teman-teman rasakan, tangisnya, gemetarnya gitu saya bisa merasakan gitu ya. Satu lagi pengen saya sampaikan, kan ada fitnah gitu ya, bahwa yang dibawa itu kondom, dibawa itu adalah narkoba. Tentu ini fitnah karena di awal itu memang sudah sangat strict banget bahwa kita nggak boleh membawa hal begitu, bahkan beberapa diperiksa bawa apa dan segala macam. Nggak mungkin ada kelolosan kita sampai membawa barang-barang terlarang tadi. Iya, barang terlarang. Bayangin aja di kapal yang begini, ya. Mana mungkin orang bisa melakukan, mohon maaf ya, hubungan misalnya seperti itu, bisa kelempar-lempar, kita tidur aja kelempar-lempar kanan kiri dan segala macam seperti itu. Jadi kalau di kapal kita dulu juga pintunya dibuka. Iya, pintunya dibuka, nggak boleh. Jadi fitnah-fitnah seperti itu memang kecuali yang perempuan ya, bahkan kamar dipisah-pisah, perempuan, yang laki-laki juga sendiri. Kalau begitu memang ini yang mudah-mudahan bisa dipahami oleh teman-teman. Dan memang di kapal kita tuh barang
banyak barang-barang yang kita bawa, Yang kita bawa berdus-dus tuh. Ya sendiri waktu proses bongkar muatnya naikin ke Ya, kapal ya kita sampai kan ikut ngangkat-ngangkat pinggang sakit ya, kita bawa banyak banget yang kita Jadi bawa itu. ngangkat-ngangkat barang itu nggak pakai kuli. Kita sendiri semua. Kita sendiri yang ngangkat-ngangkat itu. Secara estafet ya waktu Secara itu ya. estafet, bareng-bareng bawa buah, bawa kalengan dan segala macam kita semua. Vitamin sampai Nggak ada pakai pampers. kuli, jadi kulinya ada para relawan semua itu yang memang latihan olahraga gitu. Iya, kalau biasa olahraga ya. Kalau saya sampai sakit itu. Tidak semua orang memilih jalur ini ya, Iya, untuk apa ya, untuk mengungkapkan rasa kemanusiaannya, solidaritasnya gitu ya. Tidak semua orang berani dan memilih jalur ini gitu ya. Tapi yang dilakukan teman-teman tentu saja memiliki alasan kemanusiaan yang mendasar gitu. Dan lagi-lagi ini adalah pilihan setiap orang gitu ya. Ya selama pilihan itu masih pada dasar kemanusiaan ya. Betul. Sebenarnya perlu diapresiasi juga gitu ya. Dan syukurnya teman-teman juga selamat gitu ya. Kejadian seperti di 2010 itu tidak terjadi yang memakan meninggal korban jiwa. Tapi menurut teman-teman mungkin ini final question. Apa ya harapan teman-teman gitu ya melihat gerakan seperti ini kan juga sudah berkali-kali gitu ya. Tapi memang konflik ini tidak kunjung selesai juga gitu. Bagaimana teman-teman melihat hal ini tuh juga belum memberikan kemerdekaan yang menjadi ultimate objektif dari ini semua gitu bagi warga Palestina. Baik. Jadi kalau nanti gantian ya sama Mas Heru, bahwa yang pertama bahwa semangat kami ini mudah-mudahan bisa menjadi gerakan seperti bola salju. Dari kecil kemudian menjadi besar, yang mungkin dunia awalnya tidak terlalu peduli dengan Palestina, tapi kemudian ternyata dengan gerakan-gerakan kemasyarakatan ya sosial seperti ini menjadikan bola salju di mana-mana ya. Eropa, Amerika dan segala macam bergerak, yang dulunya tidak mendukung Palestina, yang dulunya mendukung penjajah Israel sekarang berbalik ya. Banyak pemimpinan, bahkan sekarang PBB kan juga sampai mengeluarkan pernyataan itu tadi ya, walaupun baru berupa sifat lisan ya. Artinya itu bisa merubah mindset dari masyarakat dunia bahwa memang Palestina itu harus dibantu dengan adanya genosida, adanya blokade, adanya penjajahan tadi, tidak bisa dibiarkan. Masyarakat semakin tahu bagaimana kejamnya para penjajah tadi ya, dalam menghadapi para tenaga kemanusiaan pun juga demikian. Jadi perjuangan-perjuangan itu terus kita lakukan. Nah, kemudian mereka tahu bagaimana sulitnya untuk mengantarkan bantuan saja sulit. Ya. Lewat darat sulit, lewat laut juga sulit. Jadi mereka akan berpikir bagaimana caranya agar bantuan itu bisa masuk kepada Gaza sehingga tidak terjadi kelaparan, tidak sampai kematian karena kekurangan obat dan seterusnya itu tadi. Nah, ini yang terus kita optimalkan. Ya, memang ada korban, gitu. Artinya ada perjuangan, ada pengorbanan dari semua tim yang terlibat dalam kegiatan Global Sumut Flotilla ini tadi. Itu kurang lebih kalau dari saya. Silakan Mas. Hampir sama seperti Pak Herman. Jadi apa yang kita alami ini yang pertama memang tidak lebih berat dari apa yang dialami rakyat Palestina ya. Kedua, dengan apa yang kita alami ini suara-suara di Gaza akhirnya makin terdengar. Kita tidak berhasil membongkar blokade Gaza, tapi kita berhasil membongkar kebisuan dunia terhadap Gaza. Seperti itu. Apalagi ya kita dari Gaza ini kita juga terinspirasi ya, bahwa mereka itu bisa bertahan hidup, mereka harus menderita setiap hari untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Ya kita harusnya lebih bersyukur lagi dengan kondisi kita saat ini, dan apa yang dialami mereka itu menjadi inspirasi lah buat kita. Oke, Mas Heru, Mas Herman, terima kasih dan sekali lagi apresiasi untuk segala keberaniannya. Teman-teman silahkan melanjutkan aksi kemanusiaan teman-teman, tidak hanya untuk isu Palestina, apapun untuk memperjuangkan ekonomi keluarga teman-teman. Itu betul. Juga udah bagian dari kontribusi terhadap kemanusiaan apapun itu gitu. Dan setiap orang memiliki pilihan sendiri untuk melakukan aksi kemanusiaan itu. Baik, terima kasih teman-teman. Kita ketemu lagi di Pojok Ramah selanjutnya ya, dengan topik-topik lainnya. Subscribe, like, komen juga boleh. Bye, thank you kakak-kakak.